Apabila itu terjadi, kita bisa kendalikan nggak resikonya? Kalau nggak bisa kendalikan resikonya, ya sebaiknya jangan. Pasti akan mengalami kerugian. Tapi kalau kita sudah bisa kendalikan resikonya, bos, profit itu tinggal tunggu waktu. Saat malam kita ketemu lagi di webinar berjudul apa sih yang perlu diketahui dalam trading forex, karena banyak banget sepertinya yang harus diketahui, padahal sih nggak banyak-banyak banget. Kalau kata Pak Joso biasa-biasa aja. Nah, satu disclaimer bahwa Imperium Strategi dan Reza Asyid tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan trading, investasi, atau apapun juga, sehingga yang beredar di grup Telegram dan juga yang beredar di sosial media, Facebook, Instagram, dan lainnya itu di luar tanggung jawab kami. Sebenarnya Bapak dan Ibu ini kadang-kadang kita dikenali nama suatu bisnis forex, tapi sebenarnya kita kadang-kadang saking hebatnya tuh konsultan, hebatnya tuh marketing, apa kita bingung nih forex apaan sih gitu loh, binatang apa sih gitu, gak jelas gitu lebih neranginnya. Biar gampang, forex itu sebenarnya kalau Bapak dan Ibu ke money changer, punya uang 14.000 lah, 14.500 lah, tukar ke money changer, lalu bawa pulang dapat $1, ditunggu beberapa hari ternyata dari 14.500 menjadi 15.000, tandanya untung Rp500. Kita balik lagi ke money changer dan kita tukarkan, kita dapat untung Rp500. Nah, money changer ini kita bikin online. Itu forex sebenarnya. Jadi gampangnya seperti itu. Money changer yang di online kan gitu ya. Itu jauh lebih mudah Bapak dan Ibu untuk mencernanya. Apa sih sebenarnya yang diperjualbelikan? Yang diperjualbelikan sebenarnya kontrak, makanya dia tidak ada barangnya. Bukan hanya tidak ada barangnya, memang bentuknya kontrak. Jadi sebenarnya yang diperjualbelikan itu adalah surat kontrak beli dan surat kontrak jual. Jadi sebenarnya dua-duanya juga buy, bukan ada sell, ada buy, enggak. Tetapi surat kontraknya. Yang Anda beli, misalnya Anda kepingin sell, itu adalah surat kontrak beli, surat kontrak. Tapi kalau Anda buy, tandanya Anda lagi beli surat kontrak buy. Banyak juga yang nanya bahwa ini judi atau enggak ya, katanya. Kalau kita bicara masalah judi apa enggak, saya harus batasi dulu. Jangan masuknya ke ranahnya agama, tentunya kita agak sulit untuk membahasnya. Sampai pagi pun nggak akan beres kalau kita bicara masalah agama. Yuk kita berbicara masalah dari sisi yang lain. Apa sih bedanya forex dan judi? Itu dan judi, banyak orang mengatakan bahwa ya kalau forex kan pakai analisa, kalau judi nggak pakai analisa. Oh, itu masalah. Judi juga pakai analisa, bos. Coba deh, kalau kita judi bola gitu ya. Nah kok kita, ya kalau mereka judi bola lah gitu, mereka mengatakan bahwa ya kalau David Beckham nggak dipasang, Rooney nggak dipasang, ya saya nggak akan, Cristiano Ronaldo nggak dipasang, saya juga nggak akan taruhan untuk MU menang. Tandanya kan mereka menganalisa, apa bedanya? Sama, perjudian juga pakai analisa, nggak mungkin. Main bakarat pun besar-besar, ujungnya juga kecil gitu loh. Sudah dianalisa berapa kali besar, nanti keluarnya pasti kecil. Kalau itu dianalisa, lalu bedanya di mana? Bedanya kalau pengen tahu itu adalah di money management. Judi itu nggak pakai money management. Nggak percaya? Coba. Pada saat kita masuk ke dalam, kok kita lagi ya? Mereka lah gitu, mereka masuk ke dalam suatu perjudian kasino gitu ya, lalu bola diputarkan, ya paling gampang kita mau yang pakai apa, merah atau hitam gitu ya, yang keluar ya udah kita taruh di hitam misalnya. Kalau di hitam ternyata yang keluar merah, ya uang kita diambil. Begitu diambil, kalau mau taruh lagi ya kita harus ambil uang lagi, taruh lagi. Kalau nggak hitam ya merah, nggak, sama aja dong. Forex juga hitam dan buy dan sell, sama aja, nggak ada bedanya. Bedanya di mana? Kalau di forex Anda taruh buy, didiamkan, buy, harga turun, diemin aja, ya kan? Dengan money management yang cukup, pada saat harga itu kembali lagi naik ke atas, Anda profit, gitu loh. Sedangkan kalau di perjudian, kita pegang merah, yang keluar hitam, ya diambil. Tandanya kalau kita mau bertahan, ya ditaruh lagi, mulai lagi dari awal.
Money management lah yang membuat kita sebenarnya nggak jatuh ke dalam perjudian. Nggak mengerti money management itu perjudian. Nah, kalau kita ngomong perjudian itu, maka pada saat kita buy, lalu harga naik, kita kasih TP, di bawahnya kita kasih stop loss. Bukankah itu perjudian? Sama dong. Begitu kita buy, turun, kena SL-nya. Ujungnya apa? Cut loss. Leverage itu sebenarnya pengungkit. Kalau kita di dalam perdagangan konvensional, itu kita beli apartemen, harganya 1 miliar. Kalau kita punya uang 1 miliar, kita dapat satu apartemen, itu 1:1. Tetapi pada saat, ingat, pada saat kita membeli apartemen tersebut dengan menggunakan down payment atau uang muka, nah itulah leverage namanya. Kita cuma punya uang 300 juta, kita sudah bisa menempati apartemen tersebut, dan kita juga bisa memindah tangankan. Kita jual juga bisa. Karena pada saat kita mempunyai apartemen, lalu kita bayar 1 miliar, kita dapat apartemen itu, kita mau tempatin atau kita mau jual, terserah. Pada saat kita jual, dia menjadi, katakanlah, 1,2 miliar. Otomatis kita punya keuntungan 2 miliar dari modal 1 miliar. Tapi coba bayangkan, kalau Anda menggunakan DP hanya 300 juta, dan setelah itu Anda jual apartemen dengan harga 1,2 M. Bisa kebayang nggak keuntungannya? Anda punya keuntungan yang cukup signifikan karena modalnya cuma 300 juta, ada orang beli 1,2 M, Anda tinggal 1 M yang Anda kembalikan, lalu Anda punya untung 200 juta. Modal 300 juta, dapat 200 juta, that's a leverage. Sebenarnya di atas metode nih biasanya banyak yang orang memperkenalkan mentalnya dulu harus kuat. Kalau trading mentalnya harus kuat. Kita kan mau trading, bukan mau uji nyali gitu. Kita nggak ada urusannya sama dunia lain gitu. Jadi nggak perlu yang namanya mental. Mental itu sebenarnya akan lebih banyak berurusan dengan money management yang ada, uang yang cukup. Kalau kita nggak punya banyak uang, pasti kita pusing gitu loh. Pasti kita ribet. Bisnis apapun, orang bilang sih kalah cash flow. Apapun itu, Bapak dan Ibu, kita perlu tahu bahwa mental itu sebenarnya bisa diredam pada saat money management kita benar. Baru setelah money management benar, baru kita ngomong metodenya. Nah, metode terbaik itu adalah tetap money management yang di depan. Trading itu adalah berbicara masalah resiko. Bagaimana kita mengendalikan resiko? Ya kan analisa nggak ada yang benar 100%, yang ngerti gitu loh. Itu mah nenek-nenek stroke juga tahu gitu. Tapi permasalahannya kan sederhana. Apabila itu terjadi, kita bisa kendalikan nggak resikonya? Kalau nggak bisa kendalikan resikonya, ya sebaiknya jangan. Pasti akan mengalami kerugian. Tapi kalau kita sudah bisa kendalikan resikonya, bos, profit itu tinggal tunggu waktu. Nah, itu baru kita ngomong masalah fundamental dan teknikal. Bisnis ini adalah bisnis konsultasi. Jadi kadang-kadang seorang traders, investor trader itu butuh orang sebagai penasehat dagangnya. Karena ini kan bisnis paling panas di dunia gitu ya. Instrumen paling berbahaya di dunia. Kadang-kadang kalau kita lagi naik, itu semuanya gitu kita sampai lupa. Karena kalau kita udah bilang naik terus tuh, nggak ada yang bisa belokin otak kita menjadi turun tuh nggak ada. Perlu adanya suatu menara pengawas dan ini namanya konsultan. Nah, inilah namanya penasehat dagang yang bisa menasehati Anda. Dan Anda itu berpartner sama. Jadi masalah, jangan nyari konsultan yang salah. Yang salah itu gimana? Yang salah itu adalah dia punya pengalaman. Si konsultan ini punya pengalaman kurang dari 10 tahun. Jangan dipakai. Kenapa? Itu uang Anda pasti akan jadi percobaannya dia. Oh, ternyata metode salah, ganti lagi, pakai duit orang. Gitu aja terus. Dan konsultan itu tidak menyalah-nyalahkan gitu. Dia mencari solusinya. Kalau ada masalah nih, misalnya nge-buy, harganya turun gitu. Dia bisa membantu Anda membuat suatu solusi. Strategi yang baru, solusinya begini. Konsultan yang alay, itu pokoknya kalau buy, dia turun langsung dia bilang, udah sell aja, lock aja dulu. Wah, itu sih nggak usah kepake tuh. Tanya aja sebenarnya, udah berapa lama sih jadi konsultan? Yang profesional tuh nggak pernah ngatakan loh. Dan yang profesional dia akan ngajarin dulu partner
tradingnya itu diajarin dulu, frekuensinya sama dulu, baru gitu. Konsultan-konsultan Anda yang hebat-hebat itu, dia pasti akan punya gambaran kemana gitu. Mau dalam negeri, luar negeri, terserah lah. Kan cuma itu yang terjadi. Jadi jangan membicarakan broker di depan, bicarakanlah yang lain. Karena broker ini cuma perantara aja. Dan cari broker yang punya support system, customer care yang bagus, sehingga terjadi apa-apa Anda bisa hubungi dia via online 1x24 jam. Jangan sampai milih broker yang Anda juga nggak tahu dia punya customer care kayak apa. Customer care jam kerja doang lah, gue ke floating jam 2 pagi, itu bikin ribet ya. Terus juga cari broker yang punya SOP masalah pengaduan. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa, ngadunya kemana nih? Oh, misalnya kita nih nge-buy, kita kasih TP, harga TP udah liwat nih, kok TP-nya nggak hilang ya? Dan itu ngadunya kemana? Ada nggak SOP-nya? Apakah harus email? Nanti berapa lama kemudian dibalas? Kalau nggak dibalas, kita itu ada prosedurnya. Kalau nggak ada prosedur kayak gitu, udahlah itu brokernya broker alay, nggak usah dipilih lah, nggak usah diributin, cabut aja uangnya. Kenapa? Karena nggak bakal bisa menang kok di situ. Broker itu memang harus ada sebagai perpanjangan tangan Anda ke LP, ke pedagang, bukannya berhadap-hadapan gitu, bukan jadi musuhan gitu. Jadi apapun itu, yuk, yang tadi itu perlu diperhatikan dalam kita mengenal Forex.